posisi dia sebagai leader saat ini menghalangi dia untuk bisa mengekspresikan, menceritakan segala sesuatunya, bahkan ke tim ataupun ke atasannya. Ternyata ini juga yang pernah aku rasain, teman-teman. Make sure kamu like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video terupdate. Pada suatu hari, aku berkesempatan untuk memfasilitasi sebuah proses bersama partnerku menggunakan points of view. Di dalam proses itu kebetulan yang kami bawakan temanya adalah leadership. Lalu kemudian ada satu peserta yang kemudian sharing, mengungkapkan gitu ya, posisi dia sebagai leader saat ini menghalangi dia untuk bisa mengekspresikan, menceritakan segala sesuatunya, bahkan ke tim ataupun ke atasannya. Ternyata ini juga yang pernah aku rasain, teman-teman, ketika 1 tahun belakangan ini dipercayai mengelola sebuah tim gitu ya di Points of View Indonesia Official gitu. Jadi ketika aku down, ketika aku nggak bersemangat, ketika aku marah gitu ya, kayaknya kepingin cerita kepada seseorang, tapi akhirnya aku menahan diriku gitu. Karena aku ngerasa mau cerita ke leadersku, aku juga dianya udah sibuk banget, capek gitu ya, apalagi masih ketambahan masalahku. Mau cerita ke timku, aku juga jadi nggak enak kan. Aku takut malah membawa energi yang nggak baik nih kepada timku. Karena aku pikir sebagai seorang leader mesti kasih contohnya yang baik dong gitu ya, yang tetap semangat, tetap oke gitu ya, yang pokoknya everything is perfect. Sampai pada titik yang kemudian aku keinget satu quotes gitu ya, kalau everybody needs a coach gitu. Akhirnya kita punya coach yang kita bayar khusus untuk dengerin sampah-sampah kita. Tapi kemudian ada satu kesempatan, teman-teman, di mana aku mencoba bertanya ke dalam diriku ya. Sebenarnya aku itu nggak mau mengungkapkan itu apa benar karena aku takut membebani mereka, atau karena aku takut terlihat lemah dan nggak sempurna di depan mereka. Nah, ini yang paling menohok banget, teman-teman, karena sebenarnya sesungguhnya jawaban pada saat aku merenung itu adalah jawaban yang kedua. Karena aku takut sebagai leader kelihatan lemah dan kelihatan nggak sempurna. Iya dong, karena di otakku adalah, ya sebagai leader kamu harus kasih contoh yang baik gitu ya. Jadi bener kan, ternyata yang mengekang kebebasan kita selama ini itu bukan orang lain, bukan juga hal-hal atau situasi kondisi di luar dari kita, ataupun jabatan yang kita sandang. Ternyata yang mengekang kebebasan kita, ya ternyata kan juga pemikiran kita sendiri kan. Nah, itulah mengapa sekarang pun setelah pemikiran itu, Margaret juga pelan-pelan mulai belajar gitu ya, berani mengekspresikan, mengungkapkan perasaan dan pemikiran Margaret. Dan kebiasaan baik ini yang kemudian aku juga coba bawa di area profesionalku bersama dengan tim, dimana aku juga belajar untuk mengekspresikan apa yang aku pikirkan dan aku rasakan gitu ya. Tapi yang mana itu nggak cuma sekedar asal nyampah ke tim loh ya, tanpa intensi yang tepat gitu. Yang mana sebenarnya aku mengizinkan diriku untuk terlihat lemah, terlihat sedih, terlihat marah, karena aku juga mau timku lihat bahwa para leaders itu juga manusia. Ya nggak, manusia yang utuh dengan semua luka dan kesedihan mereka dan segala ketidaksempurnaan mereka juga gitu. Tapi aku juga mau mereka lihat dan belajar bahwa manusia juga punya kekuatan atau sumber daya dalam dirinya untuk membuat titik balik, mentransformasi kemarahan mereka, lalu kemudian mentransformasi kesedihan mereka, mentransformasi luka-luka mereka menjadi sebuah lompatan dalam hidupnya. Jadi teman-teman leaders, keyakinanmu yang mana nih yang masih membelenggumu?